Halo semua, saya Karen Sinanita dengan NIM 2305176003. Nah, pada hari ini saya akan membahas 3 bahasan. Yang pertama adalah ragam, laras, dan ejaan dalam bahasa Indonesia. Nah, yang pertama ada ragam bahasa. Nah, ragam bahasa merupakan alat komunikasi utama manusia yang dilambangkan dengan simbol bunyi dan diucapkan oleh mulut. Nah, jadi bahasa memungkinkan manusia menyampaikan isi hati, pikiran, dan tujuan kepada orang lain. Sebagai alat komunikasi, bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan sosial. Hampir semua aktivitas yang kita jalani melibatkan komunikasi baik secara lisan maupun maupun tulisan. Nah, jadi ragam bahasa sendiri memiliki hakikat. Yang pertama ada mengerti atau dimengerti. Nah, jadi sifat ini memungkinkan pemahaman antar individu ketika berkomunikasi. Yang kedua ada individu. Setiap individu memiliki gaya bahasa masing-masing yang unik. Yang ketiga ada kooperatif. Ragam bahasa memfasilitasi kerjasama dan interaksi sosial. Dan yang terakhir sebagai alat komunikasi. Jadi hakikat bahasa digunakan di dalam berbagai situasi baik formal maupun informal. Nah, lalu ragam bahasa dalam sosiolinguistik adalah memiliki beberapa faktor dalam keberagamannya. Yang pertama, siapa yang berbicara. Yang kedua ada menggunakan bahasa apa. Dan yang ketiga, kepada siapa komunikasi ditujukan. Dan keempat, di mana dan kapan percakapan terjadi. Dan yang kelima, apa tujuan komunikasi tersebut. Nah, adapun ragam bahasa dalam lisan dan tulisan. Ragam lisan digunakan untuk berbicara secara langsung, yaitu melibatkan suara. Ciri khas ragam bahasa dalam lisan adalah intonasi, nada, dan ekspresi. Yang ketiga, adapun ragam tulisan berbeda dengan lisan, yaitu tulisan lebih formal dan terstruktur. Nah, yang kedua ada laras bahasa. Laras bahasa adalah penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan bidang atau konteks tertentu. Setiap bidang memiliki laras bahasa yang khas agar komunikasi menjadi lebih efektif. Contoh laras bahasa dalam berbagai bidang ada laras akademik, digunakan dalam jurnal ilmiah, makalah, dan penelitian. Lalu, laras hukum digunakan dalam perundang-undangan dan dokumen hukum. Yang ketiga ada ejaan. Nah, hakikat ejaan sendiri dalam bahasa Indonesia adalah penggunaan huruf besar dan kecil dengan benar, aturan pemisahan dan penggabungan kata, dan penggunaan tanda baca yang sesuai. Lalu, adapun perbedaan dari IED dan UEB. Yang pertama, IED tidak mencantumkan huruf diftong, UE dan penggunaan huruf tebal lebih luas dalam berbagai konteks. Sedangkan UEB menambahkan huruf diftong dalam sistem ejaan dan menyederhanakan aturan penggunaan huruf tebal hanya digunakan untuk judul dan penekanan kata tertentu.